Pernahkah kamu merasa seperti kehilangan arah, terjebak dalam rutinitas yang hampa? Kisah Stephanie akan mengubah pandanganmu tentang bahagia. Stephanie, seorang wanita biasa dengan mimpi yang sederhana, dulunya merasa terjebak dalam labirin kehidupan. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan yang monoton, hubungan yang kurang bermakna, dan perasaan kosong yang mendalam. Ia merasa seperti perahu tanpa kemudi, terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Rutinitasnya menjadi siklus yang melelahkan. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang larut malam, tidur dan mengulanginya lagi setiap hari. Tidak ada semangat, tidak ada tujuan, hanya kekosongan yang menghantui. Ia merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa mengisi kehampaan dalam hatinya. Namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mencoba berbagai cara untuk mencari kebahagiaan, mulai dari berbelanja barang-barang mewah, hingga mencari validasi dari orang lain. Tetapi semua itu hanya memberikan kepuasan sementara. Ia merasa semakin frustrasi dan putus asa. Ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan itu memang ada? Apakah ia pantas untuk bahagia? Apakah ia akan selamanya terjebak dalam lingkaran kesedihan ini? Perasaan putus asa itu semakin memuncak ketika ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kontak dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi tahu apa yang ia inginkan, apa yang ia sukai, atau apa yang membuatnya bersemangat. Ia merasa seperti orang asing di dalam tubuhnya sendiri. Ia merindukan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Suatu hari, di tengah kegelisahannya, Stephanie menemukan sebuah buku tua di rak buku ibunya. Buku itu berjudul Seni Menemukan Kebahagiaan dalam Kesederhanaan. Awalnya ia skeptis. Bagaimana mungkin kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana? Namun karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, ia memutuskan untuk membacanya. Buku itu berisi kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti secangkir teh hangat di pagi hari, senyuman dari orang asing, atau keindahan alam yang sederhana. Kisah-kisah itu menyentuh hatinya dan membangkitkan harapan baru dalam dirinya. Ia mulai merenungkan hidupnya sendiri dan menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal besar dan mewah, sehingga melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa memberikan kebahagiaan. Ia mulai mencoba menerapkan prinsip-prinsip yang ia baca ke dalam kehidupan sehari-harinya. Ia mulai memperhatikan keindahan alam di sekitarnya, menghargai setiap momen kecil, dan bersyukur atas apa yang ia miliki. Perlahan tapi pasti, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bersyukur. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam dirinya, bukan di luar dirinya. Langkah pertama Stephanie adalah dengan mulai menghargai momen-momen kecil dalam hidupnya. Ia mulai memperhatikan keindahan matahari terbit di pagi hari, aroma kopi yang harum, dan suara burung-burung yang berkicau. Ia belajar untuk bersyukur atas hal-hal sederhana yang seringkali ia abaikan. Ia mulai menulis jurnal syukur setiap malam sebelum tidur, mencatat hal-hal positif yang terjadi sepanjang hari. Hal ini membantunya untuk lebih fokus pada hal-hal baik dalam hidupnya dan mengurangi perasaan negatif. Selain itu, ia juga mulai meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang ia sukai, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan di taman. Ia menyadari bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalnya. Ia juga mulai mengurangi penggunaan media sosial karena ia menyadari bahwa media sosial seringkali membuatnya merasa iri dan tidak puas dengan hidupnya. Ia menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman, atau melakukan kegiatan sukarela. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan di media sosial, tetapi dalam hubungan yang bermakna dengan orang lain.
Stefani juga mulai belajar untuk menerima dirinya apa adanya. Ia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain dan mulai fokus pada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing dan bahwa ia tidak perlu menjadi sempurna untuk bahagia. Ia mulai menerima kekurangannya dan berusaha untuk memperbaikinya, bukan untuk membenci dirinya sendiri. Ia juga mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi ia bisa belajar dari masa lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Ia juga mulai belajar untuk memaafkan orang lain yang pernah menyakitinya. Ia menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan membuatnya merasa lebih buruk dan bahwa memaafkan adalah kunci untuk melepaskan diri dari masa lalu. Ia mulai mempraktikkan meditasi dan mindfulness untuk membantu dirinya lebih fokus pada saat ini dan mengurangi kecemasan tentang masa depan. Ia menyadari bahwa kekhawatiran tentang masa depan hanya akan membuatnya merasa stres dan tidak bahagia. Perubahan terbesar dalam hidup Stefani adalah ketika ia mulai fokus pada memberi daripada menerima. Ia mulai melakukan kegiatan sukarela di rumah sakit dan panti jompo. Ia menyadari bahwa membantu orang lain memberikan kebahagiaan yang tidak bisa ia dapatkan dari hal-hal materi. Ia merasa lebih berarti dan lebih terhubung dengan orang lain. Ia juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar kepada orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga dan teman-temannya. Ia mulai mendengarkan mereka dengan lebih seksama, memberikan dukungan ketika mereka membutuhkannya, dan menunjukkan kasih sayang dengan cara-cara yang sederhana. Ia menyadari bahwa hubungan yang bermakna dengan orang lain adalah salah satu kunci utama untuk kebahagiaan. Ia juga mulai belajar untuk bersyukur atas apa yang ia miliki dan tidak terlalu fokus pada apa yang tidak ia miliki. Ia menyadari bahwa ia sudah memiliki banyak hal yang patut disyukuri seperti kesehatan, keluarga, teman-teman, dan kesempatan untuk hidup. Ia mulai menulis jurnal syukur setiap hari, mencatat hal-hal positif yang terjadi dalam hidupnya. Hal ini membantunya untuk lebih fokus pada hal-hal baik dan mengurangi perasaan negatif. Stefani mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Ia belajar untuk menikmati setiap momen dalam hidupnya, baik suka maupun duka. Ia belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu mudah dan bahwa akan selalu ada tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Namun, ia juga belajar untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dan untuk belajar dari setiap pengalaman. Ia mulai mempraktikkan rasa syukur setiap hari, menghargai setiap momen kecil dalam hidupnya, dan fokus pada hal-hal positif. Ia juga mulai belajar untuk melepaskan ekspektasi dan harapan yang terlalu tinggi, menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencananya. Ia belajar untuk bersikap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan dan untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Ia juga mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangannya, dan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan diri. Perlahan tapi pasti, Stefani mulai menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, tetapi di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada bagaimana ia merespons keadaan tersebut. Ia belajar untuk mengendalikan pikirannya dan emosinya untuk tidak membiarkan pikiran negatif menguasai dirinya. Ia mulai mempraktikkan afirmasi positif setiap hari, mengulang-ulang kalimat-kalimat positif yang membantunya untuk merasa lebih percaya diri dan optimis. Ia juga mulai memvisualisasikan masa depannya dengan positif, membayangkan dirinya mencapai tujuan-tujuannya dan hidup bahagia. Ia menyadari bahwa pikiran dan emosi memiliki kekuatan yang besar dan bahwa ia bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk menciptakan kehidupan yang ia inginkan. Ia mulai merasa lebih berenergi, lebih termotivasi, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Ia merasa seperti terlahir kembali dengan semangat dan antusiasme yang baru. Stefani menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal sederhana, menghargai momen-momen kecil
kecil, bersyukur atas apa yang dimiliki, memberi kepada orang lain, dan mencintai diri sendiri. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di tempat yang salah, tetapi menemukannya di dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan dan bahwa ia memiliki kekuatan untuk memilih untuk bahagia meskipun di tengah kesulitan dan tantangan. Ia mulai mempraktikkan kebaikan dan kasih sayang kepada diri sendiri dan orang lain, memberikan maaf dan melepaskan dendam. Ia juga mulai belajar untuk hidup di saat ini, tidak terlalu terpaku pada masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah dan bahwa masa depan belum pasti, tetapi ia bisa memilih untuk menikmati saat ini sepenuhnya. Ia mulai merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Ia merasa seperti telah menemukan jati dirinya yang sejati dan hidup sesuai dengan tujuannya. Kisah Stefani adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebahagiaan itu sederhana dan ada di sekitar kita. Kita hanya perlu membuka mata dan hati kita untuk melihatnya. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan di tempat yang jauh atau di hal-hal yang mewah, tetapi menemukannya dalam hal-hal kecil yang sederhana. Kita perlu belajar untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita, bersyukur atas apa yang kita miliki, memberi kepada orang lain, dan mencintai diri kita sendiri apa adanya. Kita juga perlu belajar untuk melepaskan ekspektasi dan harapan yang terlalu tinggi, menerima bahwa hidup tidak selalu mudah, dan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan diri. Kita perlu memilih untuk bahagia meskipun di tengah kesulitan dan tantangan, karena kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita. Kisah Stefani adalah inspirasi bagi kita semua untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Jadi teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Stefani? Bahwa bahagia itu sederhana, ada di sekitar kita, dan ada di dalam diri kita. Jangan lupa untuk selalu menghargai momen-momen kecil, bersyukur, memberi, dan mencintai diri sendiri. Gimana video kali ini? Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!